Mahasiswi dari Windra dan Patra izin bertanya. Iya. Kebanyakan kan orang tua di desa itu menganggap bahwa pendidikan untuk seorang perempuan itu tidak penting Pak Ustadz, karena kehidupan perempuan setelah menikah itu hanya berkisar di rumah, sedangkan menganggap bahwa pendidikan untuk laki-laki itu sangat penting karena lelaki itu tugasnya mencari nafkah. Sedangkan tidak sedikit perempuan di kota itu menjadi pemimpin dan berpendidikan tinggi. Jadi bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai hal ini? Tanggapan orang yang sering menyatakan bahwasanya perempuan dan kehidupan desa itu tidak penting untuk pendidikan, itu anggapannya sangat keliru dan salah. Ya, kita ini selaku namun yang bentuknya namanya manusia berhak mendapatkan satu pendidikan. Tidak orang yang tinggalnya ataupun di kota, karena pendidikan itu sangat penting. Ya, dari pendidikan itulah orang ataupun manusia ini artinya akan bisa mengetahui, paling tidak kita mengetahui yang mana hak dan mana yang batil, itu kan? Karena pendidikan itu tidak memandang apakah jenisnya perempuan ataupun laki-laki, dan manusia itu punya hak untuk punya pendidikan. Jadi tanggapan yang menyatakan bahwasanya perempuan itu tidak perlu pendidikan itu sangat salah dan keliru. Dan artinya juga setelah perempuan itu mendapatkan pendidikan yang baik ataupun yang tinggi, ya artinya juga mereka juga punya hak kalau suatu saat mereka ingin menjadi seorang pemimpin, kan? Ya baik dalam segi pemimpin pemerintahan maupun pemimpin yang lain. Tapi ingat, kodrat sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pemimpin, jangan lupa bahwasanya dia diciptakan oleh Allah itu dia seorang perempuan. Artinya seorang perempuan itu dia tahu apa yang dipimpinnya, hak dan kewajiban dia sebagai seorang perempuan. Apalagi perempuan itu sudah bersuami, ya kan? Jangan semena-mena memperlakukan seorang suami itu sebagai perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dari suaminya, lantas dia akan memperlakukan suaminya itu barangkali yang tidak baik. Nah, itu yang tidak boleh di dalam agama. Lalu kalau dia ingin mendapat suatu pendidikan yang baik dan tinggi, itu tidak jadi masalah. Itu barangkali sebagian kecil yang bisa Bapak jawab. Oke. Saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana Islam menyetarakan gender dalam pendidikan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ananda Legita Putri Anggraini ya, yang sudah memberikan kepercayaan, maksudnya itu sudah memberikan untuk menunjukkan saya sebagai narasumber dalam tugasnya. Semoga nanti bisa dapat jawaban yang lebih memuaskan ya buat Ananda Legita Putri Anggraini. Baik Ustazah. Oke, boleh diulangi lagi Ananda persoalan tadi? Bagaimana Islam menyetarakan gender dalam pendidikan? Islam menyetarakan gender dalam pendidikan itu sebenarnya sama. Sebenarnya Islam sudah menekankan kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan itu sama. Cuman yang membedakan itu ialah perannya sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Meskipun ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu sendiri, namun pendidikan Islam tidak membatasi untuk perempuan dan laki-laki itu mencari sebuah ilmu pengetahuan. Dan juga akses dan peluang pendidikan di agama Islam seharusnya tidak membatasi antara laki-laki dengan perempuan itu sendiri. Yang mana Allah tuh sudah menjelaskan banyak ya di dalam surat di dalam Al-Qur'an gitu Ananda kita ya. Di dalam surat An-Nahl, di dalam surat Al-Imran, di dalam surat Al-Hujurat juga ada. Tapi di sini
Ustazah akan nyebutin satu surat aja ya, yang namanya itu surat Al-Imran ayat, ya tadi sudah dijelasin ya di dalam surah Al-Imran ayat 195. Sekarang kita bareng-bareng aja kajinya ya, kita lihat bareng-bareng, Ustazah lihat, Ananda juga lihat nih. Di ayat ini nih udah pernah belum dengar ayat ini? Udah sih Ustazah pas di pondok. Oh udah pernah ya. Saya bacain Tapi ya. belum terlalu mengerti gitu Ustazah tentang penjelasannya. Oke, saya baca dulu nih ayatnya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Nih coba nih kita lihat bareng-bareng nih ya, nih artinya ini. Supaya kita paham sama-sama juga, Ustazah juga baru belajar juga ya dari Legita juga, kita kaji bareng-bareng nih tentang masalah gender ya dalam pendidikan Islam. Ini artinya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan beriman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan dan pasti akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagian pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang lebih baik. Terus dapat kita simpulkan nih di dalam Al-Quran tadi kan udah Allah turuni bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu sendiri. Yang bisa membedakan itu apa yang tadi ialah amal perbuatannya. Macam itu Ananda kita. Jadi sebenarnya juga Allah sudah bicara ya di dalam Qur'annya itu sendiri bahwasannya kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan itu sebenarnya tidak membatasi apapun itu ya. Yang bisa yang membedakan mereka itu hanyalah amalan dan perbuatan mereka itu sendiri. Macam itu Ananda. Oh baik Ustazah. Semoga paham ya. Berarti Ustazah, Islam tuh tidak membatasi antara laki-laki dan perempuan, tapi yang membatasinya tuh karena tidak ada yang bisa membatasi hanya apa ya, amalan dan amalan dari mereka itu sendiri. Islam juga tidak membatasi antara gender antara laki-laki dan perempuan kan. Semuanya itu sama. Apa sih menurut pandangan kakak tentang kesetaraan gender antara laki-laki sama perempuan dalam pandangan Islam? Menurut saya sih sifat kesetaraan gender itu kan dimulai dari keluarga dulu. Kan di dalam keluarga itu sudah ada bagiannya masing-masing. Untuk laki-laki itu memang menjadi bagian dari kepala keluarga, tapi ada tugasnya. Dia lebih condong ke arah menafkahi atau mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan perempuan lebih ke arah mengurus rumah tangga. Jadi bagian mengurus rumah tangga itu perempuan itu lebih ke kepala di bagian dalam rumah, tapi ke bagian mengurus anak memang itu dibagi. Maksudnya itu bukan sebagai kewajiban perempuan, seorang ayah juga bisa. Namun kan condong waktu ayah itu lebih banyak di mencari nafkah. Sedangkan kebanyakan ibu rumah tangga atau perempuan itu sebagai ibu rumah tangga. Ada lagi itu yang namanya itu sifat patriarki. Sifat ini yang lebih mengatakan bahwa pria itu lebih keras untuk sifat kepemimpinannya. Dalam segi luasnya itu mereka ini, seorang pria ini lebih ke angkuh atau lebih ke tidak mau kekuasaan itu dipegang oleh perempuan. Itu kan harus menghindari kesetaraan. Dimulai dari keluarga. Dan Islam kita juga kan diajarkan untuk saling merangkul, terutama dari
Perkenalkan, nama saya Lilis Rohma, NIM 2305-1080-200 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Studi Keislaman dengan dosen pengampu Bapak Bambang Irawan, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan mewawancarai Ibu Mei Diana Wandesari, SPD, mengenai mengapa gender seringkali dipermasalahkan dalam kalangan masyarakat. Baiklah, menurut saya gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Nah, seperti contohnya di dalam keluarga, tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu tentu beda ya. Contoh dalam tanggung jawab di dalam keluarga, laki-laki dan perempuan itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Seperti kalau laki-laki itu mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, misalnya dia tanggung jawabnya mencari nafkah serta membimbing anak serta istrinya. Sedangkan wanita dia mempunyai tanggung jawab berperan sebagai ibu rumah tangga, menjaga serta mengurus suami dan anak. Itu saja penjelasan mengenai gender dari Ibu Mei Diana Wandesari, SPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afirandi. Saya ingin bertanya mengapa gender sering dipermasalahkan. Apa nilai Allah menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Jadi tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini saling melengkapi.